Oke, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa sebelum kita mulai. Bapa di surga, kami bersyukur karena malam hari ini Tuhan memberikan kami waktu dan kesempatan untuk belajar sebagian firman-Mu Tuhan yang begitu sukar untuk dimengerti. Dan oleh karena itu kami mohon Roh Kudus bisa hadir di tempat ini, memberikan kami pencerahan, memberikan kami pengertian, sehingga kami boleh mengerti kebenaran-Mu Tuhan, kebenaran yang boleh memerdekakan setiap kami. Terima kasih Tuhan, mampukan hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu yang begitu dalam, luas, dan lebar, dan sukar untuk dipahami oleh otak yang terbatas ini Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini, berkati kami semua Tuhan, kami serahkan jam pemberitaan PA pada malam ini dalam tangan-Mu. Demi Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke, Bapak Ibu sekalian, beberapa bulan yang lalu kita sudah belajar tentang Alkitab, dan kita sudah bicara tentang Alkitab adalah firman Allah. Lalu kita sudah membuktikan kenapa Alkitab itu disebut sebagai firman Allah. Karena apa? Saudara ingat ya. Misalnya pertama, karena Alkitab itu ditulis oleh sekitar 40 penulis. 40 orang ini tidak baku kenal satu sama lain. Musa itu tidak mengenal Paulus. Paulus tidak mengenal Daud. Itu yang pertama, 40 orang. Lalu yang kedua, mereka hidup di waktu yang berbeda-beda. Musa itu ribuan tahun sebelum Masehi. Kalau Daud 1000 tahun sebelum Yesus Kristus lahir. Yesus di abad pertama, lalu para rasul juga di abad pertama. Jadi pertama 40 orang penulis yang berbeda-beda, latar belakang berbeda, ada petani, nelayan, ada orang berpendidikan, ada yang cuma juru makan, perdana menteri, raja, dan sebagainya. Lalu mereka berada di tempat yang berbeda-beda, di tahun yang berbeda, tapi apa yang mereka tuliskan itu selaras satu sama lain, tidak bertentangan satu sama lain. Kenapa? Berarti itu bukti bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, ada nubuatan di Alkitab. Ada ratusan nubuatan di Perjanjian Lama, itu digenapi secara sempurna di Perjanjian Baru. Misalnya, waktu Nabi Mika menubuatkan kelahiran Yesus, maka di dalam Mika pasal 5. Kemudian Yesaya juga bicara tentang kelahiran Yesus. Itu digenapi di PB, Perjanjian Baru, Matius, Lukas mencatat kelahiran Yesus. Penderitaan Yesus juga dibuatkan di kitab Mazmur oleh Raja Daud. Itu 1000 tahun sebelum Yesus lahir, sudah dinubuatkan tentang penderitaan Yesus, kematian, kebangkitan Yesus di Mazmur. Dan itu terbukti. Nah, adanya nubuatan yang terjadi di masa lampau ribuan tahun lalu, dan terbukti itu tergenapi di zaman Perjanjian Baru, itu juga membuktikan Alkitab adalah firman Allah. Itu kita sudah belajar di waktu lalu. Sekarang kita akan masuk ke hal yang lebih spesifik, yaitu ada satu hal yang lagi viral di medsos ya. Ini ada seorang Kristen dia orang Kristen. Lalu dia mengatakan bahwa Alkitab orang Kristen itu, terutama yang ini, TB2. TB2 ya, saudara kalau belum punya TB2 beli jo ini. Karena ini bagus sekali, sebentar saya akan tunjukkan. Ini dalam kitab ini mengandung 6.577 kesalahan. Ini yang ngomong bukan orang Islam. Kalau si Zuma yang bilang, biar peduli amat orang itu, tidak masalah, karena mereka belum percaya Yesus. Tapi yang bilang ini seorang doktor teologi, dari sebuah STT di Indonesia. Dia baru lulus 2023 S3, selesai. Lalu tiba-tiba muncul di medsos, di YouTube bilang, ini live punya ini mengandung 6.577 kesalahan. Wah, jadi heboh kan? Heboh. Lalu ditanggapi oleh banyak hamba Tuhan. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita buka Alkitab kita dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 untuk mendasari PA kita malam hari ini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi Alkitab yang kita punya ini adalah diilhamkan oleh Allah. Ini mesti kita mengerti dulu.
Diilhamkan Allah maksudnya apa? Maksudnya ini ditulis oleh para penulis yang dikuasai, dituntun sepenuhnya oleh Allah untuk menuliskan seluruh kalimat di dalam kitab-kitab ini, dan apa yang mereka tuliskan itu tidak salah. Tidak salah. Lalu ini juga bermanfaat untuk apa? Untuk mengajar, misalnya siapakah Yesus Kristus. Yesus adalah Allah dan manusia sejati, dia punya dua natur yang terus-menerus, tidak terhenti. Kemudian Alkitab juga mengajarkan kita tentang doktrin Allah Tritunggal. Allah itu tiga pribadi dalam satu hakikat. Alkitab juga belajar tentang Alkitab, mengajarkan tentang Alkitab, penulisnya siapa dan sebagainya. Kemudian fungsinya juga untuk apa? Untuk menyatakan kesalahan. Misalnya dulu saya dulu memahami Yesus Kristus seperti ini. Waktu dia di dunia memang dia Allah. Tapi waktu dia naik ke surga, dia sudah melepaskan kealahannya itu. Jadi di surga dia cuman manusia 100%, tanpa kealahan. Itu paham saya dulu. Ternyata waktu saya belajar Alkitab, oh itu salah, Alkitab bilang. Karena walaupun Yesus sudah naik ke surga, dia tetap adalah Allah dan manusia sejati. Nah, itulah fungsi Alkitab untuk menyatakan kesalahan. Kita tidak ngerti siapakah Allah itu. Oh, Allah, Alkitab tunjukkan, Allah itu tiga pribadi dalam satu hakikat. Kemudian yang ketiga, fungsinya juga memperbaiki kelakuan. Kalau dulu kita bajingan, dulu saya bajingan ya. Saya dulu tuh, kalau SMA itu minum cap tikus, merokok, balap motor. Itu tiga hal yang saya lakukan di SMA. Tapi setelah saya mengenal Tuhan, saya kuliah di Surabaya. Di situ saya mengenal Tuhan di gereja Betani di Surabaya. Lalu saya mulai diubahkan di situ. Saya sudah berhenti minum, saya sudah tidak merokok. Balap-balap, terkadang masih balap saya. Kalau bawa mobil, makanya Tua selalu marah-marah saya. Balap masih ada balap, tapi sudah berkurang tidak seperti dulu. Balap-balap motor dan sebagainya. Nah, itu berfungsi untuk memperbaiki kelakuan. Semua kita dulu orang yang berdosa, tapi setelah percaya Yesus, semakin hari kita semakin dibenarkan, berlaku secara benar. Hidup kita semakin berubah. Nah, itu fungsi Alkitab. Lalu terakhir mendidik orang dalam kebenaran. Nah, itu Alkitab. Tapi rupanya ada serangan terhadap Alkitab yang kita percaya ini. Ada dua serangan. Bukan hanya orang-orang di luar Kristen, tapi juga dalam Kristen. Pertama, serangan yang eksternal itu para polemikus Muslim, toh Zuma, Kores Kristus, Kainama, siapa lagi itu, Menakem Ali dan lain-lain sebagainya. Khusus Zuma, dia bilang bahwa Injil itu bukan firman Allah dan sudah diselewengkan. Belum, bentar itu. Zuma bilang Injil itu bukan firman Allah dan sudah diselewengkan. Ini bukan firman Tuhan, dia bilang. Padahal tadi 2 Timotius 3 bilang apa? Ini diilhamkan Allah. Ini serangan eksternal, tapi internal juga ada di kalangan orang Kristen. Satu orang, saya katakan tadi ya, namanya adalah Dr. Yonatan Purnomo. Ini gambarnya dia. Dia lagi ceramah di YouTube itu. Dr. Yonatan Purnomo bilang apa? Terjemahan TB2 ini diterbitkan tahun 2023. Ini mengandung 6.577 kesalahan. Dan berdasarkan ini dia bisa buktikan Yesus itu bukan Tuhan. Inilah saudara di sini. Yesus bukan Tuhan berdasarkan teks dalam TB2 ini. Lalu Yesus itu tidak mengampuni dosa manusia berdasarkan ayat di sini dia bilang. Lalu Alkitab itu banyak salahnya ini, mengandung kontradiksi satu sama lain. Ini klaim daripada ini ya, Dr. Yonatan Purnomo. Sehingga kita harus menjawab apa yang dia nyatakan itu, dan kita harus menjawab, benarkah Alkitab itu mengandung ribuan kesalahan? Oke, ini akan kita bahas. Pertama, tadi kita sudah bahas serangan terhadap Alkitab, kemudian kredo, lalu yang kedua, mengapa Alkitab terlihat salah dan bertentangan, tanda kutip ya, lalu ketiga kesimpulan. Lalu kita masuk di dalam kredo, ini pengakuan iman. Yang pertama yang harus kita pahami dulu sebelum kita menjawab serangan dari orang-orang tadi itu. Yang pertama, kita harus yakin dulu bahwa Alkitab itu adalah diilhamkan oleh Allah. 2 Timotius 16 tadi ya. Kita mesti punya sebuah iman, keyakinan Alkitab yang kita baca setiap hari, yang kita renungkan ini, itu diilhamkan Allah. Diwahyukan oleh Allah maksudnya itu. Diinspirasikan oleh Allah. Yang kedua, apa yang diilhamkan Allah itu pasti benar, tidak salah. Yohanes 17 ayat 17. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, mengapa itu pasti benar? Karena Allah itu tidak berdusta. Ibrani 6 ayat yang ke-18. Ini tiga hal yang mesti kita yakini, mesti kita imani, pegang teguh. Kalau saudara sudah berpegang terhadap tiga hal ini, saudara tidak usah pusing dengan omongan orang di luar. Tidak peduli orang mau bilang Alkitab itu palsu,
mengandung kesalahan, ribuan kesalahan, bertentangan, kontradiksi, tidak ada urusannya. Kita yakin 3 hal ini. Alkitab firman Allah, dihilangkan Allah, dia pasti benar dan tidak mungkin berdusta. Karena Allah ini maha kuasa, maha suci, maha sempurna. Mana bisa dia berdusta? Nggak bisa tuh. Kalau orang manusia hari ini bisa ngomong A, besok bisa berubah jadi B, bisa. Saya juga pernah juga berbohong. Ya, manusia begitu. Tapi kalau Allah tidak berdusta. Kalau Allah nggak mungkin berdusta. Ini 3 hal kredo yang harus kita pegang, pengakuan iman yang harus pegang. Itu sebab kan kita tiap minggu membacakan kredo kan, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang maha kuasa, hal yang memenuhi. Yesus Kristus, Roh Kudus, semua kita. Itu pengakuan iman kita. Jadi kalau ada hal-hal yang bertentangan dengan pengakuan iman rasuli yang sudah kita ucapkan tiap minggu, tidak usah dipusing mereka itu. Pegang teguh itu. Ini pertama. Tapi, nah ini pelajaran. Tapi yang diilhamkan Allah itu apa? Yang diilhamkan Allah itu adalah Musa, Yosua, Yakobus, Yohanes, Paulus, dan sebagainya para penulis Alkitab. Mereka lah yang diilhamkan Allah yang menuliskan di dalam kitab suci itu, dalam kitab-kitab itu. Jadi para penulis yang pertama, para nabi dan rasul, mereka lah yang diilhamkan Allah, dan itu apa yang mereka tuliskan itu disebut dengan autograf. Ini sudah lihat ya. Autograf itu adalah naskah asli atau teks asli tulisan pertama dari para nabi dan rasul. Itu yang tidak bisa salah. Ini mesti kita mengerti, itu yang tidak bisa salah. Tapi kalau sudah di sini, kalau saya masuk di sini dalam buku ini, TB2, sebelum ini kan ada TB1. Sebelum TB1 ada terjemahan lama. Nah, waktu masuk di dalam buku ini, itu bisa terjadi kesalahan. Tanda kutip. Bisa terjadi kesalahan. Jadi yang tidak bisa salah itu mana? Autograf. Naskah asli atau tulisan pertama dari para nabi dan rasul. Termasuk, tapi naskah asli itu kan ditulis menggunakan bahan-bahan yang tidak tahan lama kan. Dulu kan belum ada kertas seperti ini, masih ada papirus zaman dulu itu, tanaman yang di daerah Mesir, di daerah Sungai Nil, dan dipipihkan lalu dikering atau bagaimana lalu ditulis, ada kulit binatang juga. Jadi menggunakan bahan yang tidak tahan lama sehingga dia musnah kan oleh waktu, rayap dan sebagainya musnah. Tapi sebelum dia musnah itu ditulis dulu, disalin oleh para penyalin. Itu yang disebut dengan manuskrip. Jadi autograf, tulisan pertama, lalu salinan disebut manuskrip. Kemudian dari manuskrip ini disusun oleh sebuah komite penerjemahan Alkitab. Ada kritik tekstual di situ, lalu muncullah berbagai terjemahan ini. Indonesia, Cina, Latin, dan sebagainya. Ini 3 hal ya, autograf, manuskrip, terjemahan itu berbeda. Yang tidak salah di mana? Autograf. Tapi kalau sudah di manuskrip dan terjemahan, itu bisa mengandung variasi, perbedaan. Nah, itu yang akan saya jelaskan sebentar. Oke, lanjut. Nah, sekarang dalam kita membaca Alkitab, ternyata kalau kita membaca Alkitab merenungkan firman, kalau kita merenungkan firman Tuhan di rumah atau kita merenungkan di gereja dan sebagainya, ternyata waktu kita baca Alkitab ada hal-hal yang kita baca yang terlihat sulit untuk dimengerti. Kita menjumpai kesulitan-kesulitan tertentu ketika kita membaca Alkitab. Bahkan kita melihat itu seperti sebuah kekeliruan, kesalahan, bahkan kontradiksi ayat yang satu dengan ayat yang lainnya. Misalnya dalam kitab Kejadian, kalau kita melihat Kejadian pasal yang pertama, itu kan bicara tentang penciptaan dunia dan manusia. Tapi kenapa di Kejadian pasal 2, itu juga ada menyebutkan tentang penciptaan. Lalu ada yang bertanya, apakah kitab Kejadian memuat 2 kali penciptaan? Nah ini kesulitan yang kita temui itu. Lalu kalau kita baca mungkin kitab Kidung Agung kan itu berisikan hal-hal yang porno. Gitu. Ada hubungan suami istri, laki-laki dan perempuan, ada hal-hal yang bicara berbau seksual di sana. Lalu kita mengalami sebuah kesulitan, kok kitab suci ini bisa seperti itu? Ini kan kitab suci, kok memuat hal-hal yang pornografi dalamnya? Ini kan kesulitan kita temui. Lalu misalnya kalau kita buka Wahyu pasal 3:14, di situ Yesus disebut permulaan ciptaan Allah. Kan kita bingung, Yesus kan Allah, kalau dia Allah berarti dia tidak dicipta. Lalu kenapa Wahyu bilang dia permulaan ciptaan Allah? Nah, silakan. Bingung toh? Nah, dengan kita menemukan kesulitan-kesulitan seperti itu, kita tidak boleh langsung menjudge bahwa Alkitab ini salah.
Alkitab ini sudah palsu, ini bukan firman Tuhan lagi. Nggak boleh begitu. Karena kesulitan itu bisa diselesaikan kalau kita belajar secara benar. Ya, kalau kita belajar secara benar. Nah, sekarang kita akan belajar kenapa waktu kita membaca Alkitab, kita melihat ada ayat-ayat tertentu yang terkesan salah, yang terkesan kontradiksi. Kenapa seperti itu? Ini kita akan bahas secara singkat. Yang pertama, itu karena adanya teks sumber. Teks sumber pertama. Jadi Alkitab kita ini ketika itu ditulis oleh para penulis, Nabi dan Rasul, PL dan PB, itu kan autograf namanya. Lalu itu disalin kan? Disalin disebut manuskrip. Nah, salinan itu ada berapa? Salinan itu, kalau saudara belajar, kalau saya pelajari, manuskrip Alkitab itu ada 5.700 jumlahnya. Salinan Alkitab itu. Jadi penulis itu menyalin satu salinan, kemudian disalin lagi berikutnya oleh tahun-tahun setelahnya, disalin lagi orang, banyak salinan di berbagai tempat, itu total 5.700 salinan. Sehingga dengan begitu banyak salinan yang ada, itu bisa berpotensi menimbulkan varian, perbedaan antara satu dengan lain. Kenapa? Karena salinan itu kan ditulis dalam jangka waktu yang berbeda, puluhan tahun, ribuan tahun itu salinan itu. Sehingga di situ muncul yang namanya varian teks. Perbedaan antara teks A dengan B. Satu contoh misalnya kita melihat dalam Yeskiel 34 ayat 16 ini ya. Saya baca langsung saja. Di dalam TB 1, bukan TB 2, dia bilang begini, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Saudara perhatikan kata kulindungi itu. Saya kasih huruf merah itu. Lalu di TB2 bilang, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk akan kukuatkan, yang gemuk dan yang kuat akan kuawasi. Beda toh? Satu kulindungi, satu kuawasi. Tapi dalam versi bahasa Inggris, King James Version, I will seek, saya nggak usah baca, langsung di, but I will destroy the fat and the strong. Jadi, yang kuat dan yang gemuk akan kuhancurkan. Kalau di TB bilang ku lindungi, ku awasi, tapi di King James bilang I will destroy, aku akan menghancurkan. Jadi kan ada perbedaan di situ. Yang mana yang betul? Nah, ini problem teks. Kalau kita jemaat awam, saya juga mulanya pertama tidak mengerti itu. Yang mana yang betul? Apakah terjemahannya Indonesia ataukah King James? Ini kan beda. Yang satu bilang kuawasi kulindungi, ini positif, bermakna positif, kuawasi kulindungi. Tapi kalau destroy, menghancurkan, dihancurkan, itu negatif. Jadi mana yang betul? Yang mana firman Tuhan? Yang dilindungi atau yang dihancurkan? Nah, kedua terjemahan itu terlihat seakan-akan bertentangan satu sama lain. Terlihat seakan-akan, tapi tidak bertentangan. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Seperti saya katakan tadi ya, Alkitab itu punya teks-teks dan itu disalin begitu banyak salinannya. Kita mempunyai teks-teks kuno yang banyak sekali dan melalui lintasan yang begitu panjang itu terdapat variasi-variasi sehingga di dalam Alkitab terjadi perbedaan-perbedaan. Misalnya kalau kita mengikuti teks Ibrani, ini saya ambil dari kalau kita beli TB2 ada buku kecil penjelasannya di warna biru itu. Ini salah satu ayat yang dia kutip. Kalau dilihat dari teks Ibrani yang dikenal dengan teks Masoret. Nah, jadi kalau Alkitab Perjanjian Lama kita itu mengacu pada teks sumber yang disebut Masoret. Teks Masoret, naskah Masoret. Itu muncul sekitar abad ke-9-10. Jadi acuan PL kita di Masoret itu. Nah, di dalam Masoret itu, teks itu memuat kata asmit, yang berarti aku akan membinasakan. Aku akan membinasakan. Itu ada dalam teks Masoret. Itu teks sumber yang mengacu, yang diacu oleh PL. Tapi kalau dikatakan aku akan membinasakan, pertanyaannya adalah bukankah Tuhan itu dia katakan dia berjanji untuk menyelamatkan kawanan dombanya dari gembala-gembala yang jahat dan akan mengembalakan domba-dombanya itu yang tercerai-berai itu. Kalau kita melihat konteks di Yeskiel pasal 34 ayat 1 sampai 15, itu konteks menyatakan Tuhan akan melindungi domba-dombanya gembala-gembala itu. Jadi kalau kita menerjemahkan sebagai I will destroy, seperti di King James, aku akan membinasakan, itu bertentangan dengan konteks ayat-ayat sebelumnya. Sehingga
teks sumber itu yang diacu tersebut kelihatannya kok tidak tepat karena bertentangan dengan konteks. Sehingga di dalam terjemahan modern Alkitab TB terjemahan modern termasuk ini itu mengikuti variasi teks Ibrani yang mengacu pada Yunani kuno yang menggunakan kata pulakso. Pulakso itu artinya aku akan melindungi, menjaga, mengamati, mengawasi. Nah, jadi ternyata berdasarkan konteks yang dipelajari, dimengerti, ternyata sumber dari teks Masoreh itu tidak cocok dengan konteks, sehingga kita tidak boleh menerima terjemahan itu. Kita memakai teks kuno Yunani yang menerjemahkan itu sebagai tadi itu, diawasi, menjaga, melindungi dan sebagainya. Itu sebab TB terjemahan baru bahasa Indonesia itu tidak menerjemahkan I will destroy, aku menghancurkan, tidak. Tapi dia mengganti dengan terjemahan kalau di TB kulindungi, lalu di TB2 kuawasi. Kulindungi dan kuawasi kurang lebih sama aja, itu positif dua-dua. Kecuali King James itu kan negatif. Nah itu salah satunya mengapa dalam ayat-ayat di Alkitab terlihat kok seakan-akan itu bertentangan. Pertama, karena adanya teks sumber yang berbeda-beda yang diacu oleh masing-masing terjemahan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita, tidak ada di sini ya. Tidak ada. Yang kedua, saya kasih contoh yang kedua. Misalnya kita buka dalam 1 Yohanes 5. Coba kita buka. 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8. Saya baca buat saudara ya. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Ada pula 3 yang memberi kesaksian di bumi. Roh, air, dan darah. Dan ketiganya bersatu padu. Saya baca di TB2 itu ya. Kalau di TB1 mungkin agak berbeda. Kalau di TB2, kalimat di ayat yang ke-7 mulai dari di dalam surga, Bapa, Firman, Roh Kudus, ketiganya adalah satu. Ada pula 3 yang memberi kesaksian di bumi. Itu ada dalam tanda kurung tegak kalau di TB2. Nah, ternyata kalau kita melihat di King James, bukan King James, tapi di NIV, saya nggak usah baca bahasa Inggrisnya. NIV tidak mencatat kalimat dalam kurung itu. Nah, sekarang mana yang betul? Yang Alkitab terjemahan NIV, bahasa Inggris, ataukah TB atau TB2? TB2 Live. Ya, mana yang betul? Ternyata kalau saya belajar di beberapa buku, misalnya Dogmatika Reformnya Herman Bavinck, dan sebagainya, kata-kata yang di dalam kurung itu tidak terdapat di dalam beberapa naskah yang kuno. Naskah yang kuno, teks sumber tadi ya. Itu sebab TB2 Lai di sini, dia kasih dalam kurung itu. Kalimat itu. Di surga ada 3 Bapa, Anak, Roh Kudus. Dikasih dalam kurung. Kenapa? Karena beberapa naskah kuno, misalnya Vatikanus dan Sinaiticus itu tidak mencatat kalimat tersebut. Nah, sehingga TB2 mencatatnya memberikan dalam kurung. Sehingga kita mencari tahu mana yang betul antara NIV atau TB2. Ternyata ada varian teks di sana. Dan kalau kita belajar tentang ilmu kritik tekstual, itu sudah dipelajari oleh banyak para teolog-teolog. Caranya untuk menentukan teks yang benar adalah biasanya kita mengacu kepada teks yang paling kuno. Teks yang paling kuno ternyata tidak mencatat kalimat dalam kurung itu. Sinaiticus dan Vatikanus itu muncul di abad yang keempat. Itu teks yang paling kuno, ternyata tidak mencatat itu. Sehingga menurut analisa para ahli kritik tekstual, Perjanjian Baru, mereka menganggap bahwa kalimat dalam kurung itu memang tidak ada dalam naskah yang asli. Tapi TB2 tidak menghilangkan serta-merta, tidak membuang itu, tidak. Dia tetap mencantumkan itu, tapi diberikan dalam tanda kurung. Maksudnya apa? Maksudnya TB2 ingin menginformasikan kepada para pembaca bahwa kalimat dalam kurung itu tidak ada dalam naskah kuno. Beberapa naskah kuno tidak ada. Nah begitu, itu sebab kenapa kita melihat ada perbedaan-perbedaan antara terjemahan yang satu dengan terjemahan yang lain. Itu contoh yang kedua. Yang kedua, mengapa Alkitab terlihat ada perbedaan satu sama lain, ayat-ayatnya. Yang kedua, Alkitab ini kan ditulis di dalam bahasa Ibrani dan Yunani. Perjanjian Lama itu dalam bahasa Ibrani, lalu PB Yunani. Lalu dari 2 bahasa, itu kan itu diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Inggris, Jerman, Cina, Indonesia, dan sebagainya. Nah, pada saat menerjemahkan itulah muncul apa yang disebut dengan sebuah kesalahan. Tanda kutip.
lalu terlihat kontradiksi. Bisa muncul ketika Alkitab bahasa asli itu diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Misalnya, Wahyu pasal 3 ayat 14. Saudara langsung baca di sini aja. Disebutkan di situ, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Itu kan ada kata permulaan. Saksi yang benar dan setia ada menunjuk pada Yesus, kalau saudara melihat konteksnya. Yesus disebut sebagai permulaan ciptaan Allah. Waduh, cilaka. Yesus kan Allah, kok dibilang permulaan ciptaan Allah? Lalu NIV bilang apa? NIV menerjemahkan secara berbeda. Di bagian akhir dia bilang, the faithful and true witness, the ruler of God's creation. Maksudnya, saksi yang benar setia itu adalah penguasa ciptaan Allah. The ruler. Ruler itu artinya penguasa. Penguasa ciptaan Allah. Berbeda toh. Yang satu bilang permulaan, yang satu bilang penguasa. Di TB2, beda lagi. TB2 bilang ini TB2 ini ya. Dia bilang, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, sumber dari ciptaan Allah. Jadi yang satu bilang permulaan, yang NIV bilang the ruler of God creation, yang ketiga bilang sumber ciptaan Allah. Mana yang betul? Nah, bingung toh? Bingung kita. Mana yang betul ini? NIV kah? Atau TB1 atau TB2? Nah, itu sebab saudara mesti kembali kepada teks aslinya. Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Ternyata kata-kata permulaan atau ruler atau sumber itu dari kata Yunani arche. Dari kata Yunani arche. Arche itu mempunyai banyak arti, banyak pengertian. Bisa berarti awal, bisa berarti permulaan, bisa berarti asal, bisa berarti sumber, bisa berarti penguasa. Ini variasi makna kata Yunani arche. Sehingga kalau kita mau menerjemahkan kata Yunani arche itu ke dalam terjemahan versi Indonesia, misalnya NIV dan sebagainya, kita mesti mencocokkan dengan bahasa aslinya. Tapi kan persoalannya bahasa asli memiliki varian makna, ada berapa makna di situ? 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 makna. Nah, kita mau pilih makna yang mana? Caranya adalah dengan melihat konteks ayat tersebut. Baik konteks dekat maupun konteks jauh. Konteks dekatnya misalnya, ini kan tulisan dari Pak Yohanes. Kitab Wahyu ini adalah tulisan Yohanes. Kalau kita melihat dalam Wahyu pasal 1 ayat 8, kalau tidak salah itu ya, Wahyu 1 ayat 8 tuh. Bentar saya buka dulu. Wahyu pasal 1 ayat 8. Di situ kan dibilang, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Ini yang ngomong Yesus. Dia adalah Alfa dan Omega yang pertama dan terakhir. Tidak ada satu manusia yang bisa mengatakan, aku adalah Alfa dan Omega. Alfa dan Omega dalam bahasa asli itu menunjukkan kekekalan kepada Kristus. Dia tidak dimulai oleh satu titik tertentu, dan juga tidak berakhir pada titik tertentu. Jadi dia kekal adanya. Itu pengertian Alfa, aku adalah Alfa dan Omega. Ini menuju pada keilahian Yesus. Lalu yang di bagian akhir dia katakan, yang akan datang, yang maha kuasa. Jadi dia adalah kekal, yang maha kuasa. Ini ucapan Yesus sendiri. Sehingga kalau kita mau menerjemahkan Wahyu 3:14 itu sebagai permulaan ciptaan Allah menurut TB1, itu salah. Karena bertentangan dengan konteks. Wahyu pasal 1 ayat 8. Karena Wahyu 1 ayat 8 bilang Yesus kekal, lalu dia maha kuasa. Jadi nggak mungkin dikatakan sebagai permulaan ciptaan Allah. Tidak sesuai dengan konteks. Kemudian kita juga melihat konteks jauh. Yohanes juga menulis, Wahyu kan ditulis oleh Yohanes. Yohanes juga menulis kitab Yohanes. Misalnya Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes bilang Yesus adalah Allah. Apakah memungkinkan Wahyu 3:14 diterjemahkan permulaan ciptaan Allah? Nggak mungkin. Dia Allah kok, mana bisa dicipta? Nggak bisa. Jadi terjemahan di TB1 kelihatannya keliru. Itu sebab di TB2 ini, itu sudah diperbaharui menjadi apa? Dia mengganti sebagai sumber dari ciptaan Allah. Jadi saksi yang benar setia itu adalah sumber ciptaan Allah. Maksudnya, dialah sang pencipta itu. Dia adalah sumber dari segala ciptaan yang ada. Dia adalah sang pencipta maksudnya. Dia bukan dicipta, tapi adalah sumber ciptaan Allah. Dia pencipta segala sesuatu, itu maksudnya. Atau kita juga bisa menggunakan versi NIV, the ruler of God's creation. Penguasa ciptaan Allah. Karena kata arke juga bisa diartikan penguasa toh. Itu penguasa. Jadi terjemahan yang benar adalah NIV bisa dan TB2 boleh. Kalau TB1
Itu agak keliru. Itu sebab saudara mesti beli Alkitab ini penting sekali, ada jual di Palu, di toko buku Gramedia ada, di apa itu GKST juga ada itu, toko buku Emmanuel itu ada itu, TB2, beli saja, itu penting itu. Jadi faktor yang kedua, kenapa ayat-ayat Alkitab terlihat sepertinya ada sebuah kesalahan, sepertinya kontradiksi, itu karena faktor terjemahan. Jadi Alkitab tidak betul-betul salah, tidak betul-betul berkontradiksi. Yang salah itu adalah ketika bahasa asli itu diterjemahkan ke berbagai bahasa, di situ muncul kekeliruan. Itu yang kedua. Lalu berikutnya. 7:30, lanjut lagi ya, nanti sebentar saya lanjut. Oke, yang kedua misalnya di 2 Timotius 3:16, coba kita buka. Ini ayat yang populer juga ya. Saudara punya TB1 toh? Kalau saudara lihat di TB1 dibilang begini, segala tulisan yang, ada kata yang di situ. Huruf merah ya. Yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ada kata yang. Tapi di TB2 tidak ada kata yang. Langsung dia bilang bagian awalnya, seluruh kitab suci diilhamkan Allah. Itu kan berbeda ya. Mana yang betul ini? TB1 atau TB2? Mana yang betul? Yang menggunakan yang atau yang tidak menggunakan yang? Nah, kalau TB1 yang pakai kata yang, jadi segala tulisan yang diilhamkan Allah. Kalau ada kata yang, berarti ada tulisan-tulisan tertentu yang diilhamkan, tapi ada tulisan lain yang tidak diilhamkan. Itu konsekuensi dari kata yang itu. Kita harus mengerti begitu ya. Berarti semua tulisan dalam Alkitab ini tidak semua firman Allah berarti. Tidak semua diilhamkan Allah. Karena ternyata ada yang diilhamkan, ada yang tidak. Nah itu bisa memunculkan pengertian yang negatif. Sehingga di TB2 itu diperbaharui terjemahannya di TB2 menjadi seluruh kitab suci diilhamkan Allah. Tidak ada kata yang di sana. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa kok TB2 berani-berani menghilangkan kata yang? Dasarnya apa? Ini kan kita mesti cari tahu. Jangan kita langsung main percaya aja nih TB2 ini. Mereka juga bisa salah kok. Ternyata di dalam teks aslinya bahasa Yunani, saya lupa taruh di sini. Di dalam bahasa Yunani memang kata yang itu tidak ada. Tidak ada kata yang. Sehingga yang benar adalah terjemahan seluruh kitab suci diilhamkan oleh Allah. Terjemahan bahasa Inggris juga seperti itu. Di semua kitab suci diinspirasikan oleh Allah atau diilhamkan oleh Allah. Jadi tidak ada kata yang di situ. Kenapa? Karena dalam bahasa aslinya juga tidak menggunakan kata yang. Nah inilah yang menyebabkan kenapa kita melihat ayat-ayat Alkitab kok antara yang satu dengan yang lain itu berbeda. Kenapa? Karena faktor terjemahan. Lalu ada contoh ketiga, tapi nanti kita lanjut saja. Sebentar ditanya jawab. Lalu yang ketiga, kenapa Alkitab itu terlihat seakan-akan salah dan seakan-akan berkontradiksi? Karena faktor konteks. Kalau kita baca Alkitab, terkadang kalau kita baca bangun pagi masih mengantuk, kita langsung berdoa, langsung baca Alkitab. Terkadang masih mengantuk, kita baca secara cepat, secara cepat, apalagi mau kerja, Ibu ketua mau urus koper misalnya pagi-pagi, mau cepat-cepat kerja ini. Kayaknya kita membaca cepat itu ayat itu, sepintas lalu, sehingga menimbulkan sebuah pemahaman yang keliru terhadap apa yang kita baca. Sehingga itu bisa memunculkan kekeliruan, kesalah pengertian waktu kita baca Alkitab. Contoh antara Paulus dan Yakobus. Paulus versus Yakobus. Paulus bilang apa di Alkitab? Keselamatan itu hanya oleh iman. Kita dibenarkan hanya oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Ini ditekankan oleh Rasul Paulus dalam seluruh tulisannya. Di kitab Roma, di Galatia, di Efesus, ditekankan. Selamat, kalau kamu selamat, hanya oleh iman. Tidak ada yang lain. Perbuatan baik, nol, tidak ada. Tapi Yakobus bilang apa? Ini, Yakobus 2:14 ya. Apakah gunanya, dia bilang, apakah gunanya saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan, dapatkah iman itu menyelamatkan? Lalu di ayat yang lain kan Yakobus bilang, iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Jadi Yakobus menekankan perbuatan. Sementara Paulus bilang hanya oleh iman. Mana yang betul? Itu sebab para polemikus muslim kan serang kita rompi Alkitab. Alkitab kamu orang Kristen itu kontradiksi. Paulus bilang kalau mau selamat hanya oleh iman. Tapi Yakobus bilang perbuatan baik yang menyelamatkan. Mana yang betul? Nah ternyata
kalau kita membaca secara teliti dan cermat, itu tidaklah merupakan sebuah pertentangan. Penyelesaiannya bagaimana? Penyelesaian itu ada pada konteks ayat tersebut. Kalau kita melihat konteksnya ya, mulai ayat Roma pasal 1 ayat 18 sampai Roma 3 ayat 20, itu Paulus menekankan orang berdosa. Semua manusia ini berdosa. Roma 3:23 tahu, semua manusia berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah, semua bejat, tidak ada yang benar di hadapan Tuhan. Jadi Paulus menekankan orang berdosa, lalu Paulus maju lagi, dia mengatakan bagaimana orang berdosa itu diselamatkan. Nah, di Roma pasal 3 ayat 20 sampai 4 ayat 25, termasuk Galatia 2 ayat 16, Paulus mengatakan bahwa kalau kamu mau selamat, kalau kamu orang berdosa mau selamat, kamu harus percaya Yesus, kamu harus beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu konteksnya. Tapi Yakobus menekankan hal yang berbeda. Karena kalau kita lihat dalam Yakobus pasal 2 ayat yang pertama, di situ Yakobus bicara kepada orang-orang yang sudah beriman, yang sudah percaya Yesus. Sehingga orang-orang yang sudah percaya Yesus itu, Yakobus menghendaki agar mereka membuktikan iman mereka itu dengan berbuat baik. Begitu. Sehingga dalam Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 17, Yakobus menekankan iman tanpa perbuatan itu mati, tidak ada gunanya. Jadi tidak ada pertentangan. Karena Paulus ketika dia menekankan iman, dia bicara kepada orang berdosa yang belum percaya Yesus. Jadi kamu mau selamat, kamu harus beriman pada Yesus Kristus. Hanya oleh anugerah Allah. Tapi Yakobus bicara pada kelompok orang yang kedua, orang yang sudah percaya, sehingga kamu bisa dikatakan murid Yesus yang sungguh-sungguh percaya kalau kamu membuktikan imanmu itu dengan berbuat baik. Gitu. Jadi tidak ada kontradiksi. Sehingga kenapa Alkitab terlihat seakan-akan kontradiksi? Karena masalah konteks pembacaan kita yang terlalu cepat mungkin, sehingga kita tidak mengerti, sehingga kita memunculkan penafsiran yang keliru. Itu yang ketiga. Selanjutnya yang keempat, kenapa Alkitab terlihat salah dan kontradiksi? Yang keempat itu adalah persoalan tradisi atau budaya. Contoh, Markus 1 ayat 2-3. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, dia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru di padang gurun, persiapkan jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Itu dia yang saya kasih warna merah, itu tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Markus menulis tulisannya ini, dia mengatakan Yohanes itu muncul merupakan penggenapan nubuatan Nabi Yesaya. Menurut Markus, Yohanes bisa muncul itu karena sudah dinubuatkan jauh hari oleh Nabi Yesaya. Tetapi ayat ini sudah perlu tahu, ini dikutip dari dua kitab, yaitu Maleaki dan Yesaya. Maleaki pasal 3 ayat 1 dan Yesaya pasal 40 ayat yang ke-3. Nah, masalahnya sekarang mengapa Markus 1 ayat 2-3 itu hanya mengatakan kemunculan Yohanes itu menggenapi nubuatan Yesaya. Padahal yang menubuatkan Yohanes itu bukan cuma Yesaya, tapi juga Maleaki. Tapi kenapa di Markus bilang cuma Yesaya yang menubuatkan kemunculan Yohanes? Nah, pembacaan kita di masa sekarang itu kita bisa melihat, oh berarti Alkitab itu tidak akurat. Berarti si Markus menulis secara tidak akurat. Dia salah tulis berarti di situ. Ini pembacaan kita sekarang. Jadi yang mana benar ya? Apakah Markus yang benar hanya mengatakan itu merupakan penggenapan Nabi Yesaya, ataukah Maleaki dan Yesaya? Jadi ternyata pada konteks pada waktu itu merupakan suatu hal yang lumrah. Kebiasaan pada zaman itu, untuk ketika seseorang menuliskan seseorang, dia tidak harus menyebutkan semua orang itu. Yohanes dinubuatkan oleh Yesaya dan Maleaki. Tapi Markus tidak perlu harus menuliskan kedua orang itu, Maleaki dan Yesaya. Cukup satu orang saja. Dia cukup menuliskan Yesaya. Kenapa dia tulis Yesaya? Karena Yesaya itu adalah nabi yang besar, nabi yang terkenal pada waktu itu. Kalau Maleaki kan tidak seberapa terkenal. Sehingga dia hanya menuliskan Yesaya, tapi Yesaya itu mewakili nabi yang lain, mewakili Maleaki. Jadi tradisi pada masa itu, kalau menuliskan seseorang itu tidak harus semuanya ditulis. Satu orang saja yang terkenal mewakili yang lain. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa Markus salah waktu menuliskan ayat tersebut. Nah, kita akan cari contoh yang lain. Kalau begitu ada contoh lain enggak? Ada contoh yang lain ya. Misalnya contoh lain itu dalam Lukas 24 ayat 44. Coba kita buka ya.
Saya baca, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah aku katakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis. Perhatikan katanya, mulai dari semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Nah, saudara perhatikan ya, yang bicara atau menubuatkan tentang Yesus di sepanjang PL itu siapa? Kan banyak sekali yang menyebutkan dia. Misalnya dia dicatat di dalam kitab Kejadian, disebut sebagai keturunan Abraham, lalu dia dicatat dalam Bilangan, dia disebut sebagai raja, dia juga dicatat dalam Ulangan, dia disebut sebagai nabi, dicatat juga dalam Samuel, dia disebut sebagai keturunan Daud, dicatat oleh Yesaya, dicatat Mika, dicatat oleh Daud, dan sebagainya. Tapi kok kenapa waktu Lukas 24 ayat 44 mengatakan bahwa semua yang ada tertulis tentang aku, tentang Yesus itu ada dalam kitab Taurat Musa, dalam kitab Nabi-Nabi, dalam kitab Mazmur. Kenapa cuma dia sebutkan 3 itu? Padahal yang menuliskan kan banyak. Ada Daud, ada di kitab Bilangan, ada di Ulangan, ada Samuel nulis, dan sebagainya. Banyak sekali yang tulis. Mika juga menulis. Kenapa cuma dibilang kitab Taurat, Nabi-Nabi, dan Mazmur? Karena ketiga itu mewakili seluruh penulis yang lain. Itu tradisi pada masa itu. Sehingga waktu penulis menuliskannya, dia nggak perlu merinci satu persatu. Oh, yang bicara tentang Yesus, Daud di ayat ini, sini. Nggak perlu. Karena cukup menyebutkan 3 hal itu berarti sudah mewakili seluruh penulis Alkitab. Jadi, yang keempat, kenapa ayat Alkitab kelihatannya ada terlihat salah dan sebagainya, keliru, koterisi? Karena masalah budaya dan tradisi. Contoh yang lain misalnya waktu Yesus disebut sebagai anak Allah dalam Yohanes 5 ayat 18 dan berbagai teks lain, kan Yesus disebut sebagai anak Allah. Lalu diseranglah kita sama polemikus Muslim. Orang Kristen tuh punya Allah namanya Bapa, lalu dia beranak namanya Yesus. Berarti Allahnya sekarang sudah 2, karena Yesus juga Allah diakui sebagai orang Kristen. Berarti Allahnya sudah 2. Allah Bapa beranak secara jasmani namanya Yesus Kristus. Allah anak. Cilaka berarti kita punya 2 Allah. Nah, untuk mengerti istilah anak Allah, kita mesti pergi ke 2000 tahun lalu ketika istilah itu pertama kali dimunculkan di Alkitab. Jangan kita pakai pengertian kita di masa sekarang. Menurut tradisi budaya orang Yahudi pada waktu itu, ketika mereka menyebut seseorang sebagai anak Allah, itu mereka memahami bahwa orang tersebut itu setara dengan Allah. Coba kita buka Yohanes 5 ayat 18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh Yesus, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya. Kalau Allah ada Bapaknya berarti dia anak, Yesus adalah anak. Allah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi waktu Yesus itu disebut sebagai anak Allah, waktu Yesus mengakui dirinya sebagai anak Allah, orang-orang Yahudi pada zaman itu, pada 2000 tahun yang lalu, mengerti bahwa Yesus sedang menyetarakan dirinya dengan Allah. Bahwa Yesus sedang menyamakan, bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri maksudnya. Jadi istilah anak Allah itu sama dengan Allah. Allah bukan berarti Allah itu beranak secara jasmani, Yesus, tapi anak Allah itu berarti adalah Allah itu sendiri. Makanya waktu Yesus mengklaim dirinya sebagai anak Allah, orang Yahudi ngamuk di situ kan di ayat itu. Kenapa? Karena mereka memahami istilah anak Allah itu bahwa Yesus sedang menyetarakan dirinya dengan Allah. Yesus sudah menganggap dirinya adalah Allah. Itu adalah tradisi pada zaman itu. Jadi istilah anak Allah mesti kita mengerti menurut tradisi pada zaman Alkitab, zaman Perjanjian Baru di abad pertama, supaya kita tidak salah memahami Alkitab. Ini faktor yang keempat adalah masalah budaya dan tradisi. Sehingga kita melihat ada ayat-ayat yang terlihat seakan-akan keliru atau salah. Yang kelima, yang kelima lagi viral sekarang di medsos ya. Yang kelima itu namanya Dr. Jonathan Purnomo. Lagi viral di medsos. Kalau saudara lihat di YouTube, dia punya channel namanya Biblikos. Biblikos ya. Dia bilang begini, di Alkitab itu ada 6.577 kesalahan di sini, TB2 ini. Nah, dasarnya apa dia bilang begitu? Dia mulai bahas satu persatu teks-teksnya. Di dalam YouTube-nya dia sudah bahas 6 kali, 6 sesi, teks-teks tertentu yang dia bilang itu salah. Saya ambil 2 contoh aja. Yang pertama dia menggunakan Lukas 23:34. Di TB terjemahan TB1 berkata begini, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya."
tapi di TB2 dikasih dalam kurung di situ, TB2. Yesus berkata di dalam kurung, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat," di dalam kurung. Lalu mereka membuang undi untuk membaginya. Lalu si Dr. Yonatan Purnomo, ini dokter ini dia, Dr. Yonatan Purnomo bilang begini, ternyata TB2 sudah membuang sabda pengampunan Yesus. Yang dalam kurung itu dia bilang sudah dibuang oleh TB2. "Bapak, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Sudah dibuang, berarti TB2 ini salah, dia bilang. Karena sudah dibuang. Sekarang pertanyaannya, benarkah TB2 itu membuang kalimat yang dalam kurung itu? Sabda pengampunan itu. Dibuang apa enggak? Ibu Susan, dibuang apa enggak itu? Dalam kurung? Hah? Tidak. Kan masih ada itu. Ini dokter ini mengerti enggak arti kata dibuang itu apa? Dibuang itu artinya yang tadinya ada, kalimat itu ada, sekarang sudah ditiadakan. Waktu dimasukkan di TB2, maka kalimat dalam kurung ini dihapus. Tidak ada di situ. Nah, Yesus berkata, "Ya Bapak, ampunilah mereka," yang kasih saya huruf merah itu. Kalau dia bilang dibuang, berarti kalimat yang warna merah itu harusnya tidak ada di TB2. Tapi kan masih ada. Masih ada itu. Lalu kenapa si dokter bilang itu sudah dibuang TB2? Berarti TB2 tidak mengaku Yesus mengampuni dosa, dia bilang. Nah, ini cilaka, ini dokter model apa ini? Makanya waktu saya memberikan tanggapan di YouTube, saya bilang ini dokter abal-abal ini. Ini secara eksplisit TB2 masih mencatat itu. Kok dia bilang sudah dibuang? Ini kan ngawur, ini dokter ngawur namanya ini. Tapi yang berbedanya begini, kalau di TB1 tidak dikasih dalam kurung, di TB2 dikasih dalam kurung yang warna merah itu. Nah, bedanya di situ. Nah, Dr. Yonatan Purnomo mesti menjelaskan kenapa TB2 beri dalam kurung. Itu yang harus dia jelaskan. Bukan dia bilang TB2 sudah menghapus atau menghilangkan sabda pengampunan Yesus. Dia mesti jelaskan itu. Nah, penjelasan bagaimana? Ternyata menurut Lembaga Alkitab Indonesia, semua kalimat yang di dalam kurung itu, dalam kurung tegak ini, yang ada di TB2 ini, itu menurut Lembaga Alkitab Indonesia itu tidak ada di beberapa naskah yang kuno. Di beberapa naskah kuno. Dan kalau kita melihat di Lukas pasal 23-34, yang di dalam kurung itu tidak ada di dalam naskah Sinaiticus dan Vaticanus. Ini kodeks Yunani ya, kodeks Sinaiticus dan Vaticanus yang muncul abad yang keempat. Tapi Lai tidak dengan serta-merta membuang kalimat itu. Tidak, dia tetap berikan, tetap ada kok, tidak dibuang itu. Cuma dia kasih dalam tanda kurung. Kenapa dia kasih dalam tanda kurung? Karena Lai ingin memberikan informasi kepada para pembacanya bahwa ayat itu tidak ada di beberapa naskah yang kuno. Itu maksud Lai untuk memberikan kalimat dalam kurung. Tapi bukan berarti Lai bilang Yesus sudah tidak mengampuni dosa lagi. Itu sudah dibuang. Tidak ada, ini kan tetap ada itu. Jadi kesimpulannya, si Dr. Yonatan Purnomo ini salah baca Alkitab. Bayangkan dia dokter kok salah baca. Dia mesti turun lagi ke SD, belajar baca yang bagus lagi. Belajar huruf abjad A, B, C, D. B, A, ba, C, A, ca, baca. Ini Ibu Budi. Dia mesti belajar lagi di situ. Karena ini kan eksplisit masih ada kok dibilang sudah hapus. Nah, berarti apa yang dianggap Dr. Yonatan Purnomo sebagai sebuah kesalahan, itu karena dia salah baca, bukan salah. Itu. Jadi faktor yang kelima kenapa terlihat Alkitab itu salah, karena faktor kesalahan pembacaan. Lalu contoh yang kedua, Yonatan Purnomo bilang begini. Yang pertama, yang kedua, nah ini. Yang kedua dia bilang begini, kalau Yesus itu adalah Tuhan, mengapa Yesus dibangkitkan? Dia mendasari pada Matius 20:19. Ini ya, coba baca situ ya. Dan mereka akan menyerahkan Yesus kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan, dan pada hari yang ketiga ia dibangkitkan. Kata-kata ia dibangkitkan. Berarti Yesus dibangkitkan toh. Nah, sekarang Yonatan Purnomo berpikir begini. Ini dokter yang berpikir. Aduh, cilaka sekali dokter ini. Dia berpikir begini. Kan Yesus Allah. Dia adalah Tuhan. Kenapa dia dibangkitkan? Kalau dia Allah, dia kan maha kuasa. Full power, dia bisa bangkitkan dirinya sendiri. Lalu kenapa TB lain mencatat Yesus dibangkitkan? Oh, dia mengambil kesimpulan. Berarti terjemahan Alkitab lain ini salah, dia bilang. Dia bilang salah ini. Ini terjemahan bidat, dia bilang. Bayangkan, dia bilang ini terjemahan bidat. Mengandung, dia bilang ini adalah terjemahan dari bidat adopsionisme. Jadi Yesus diangkat menjadi Tuhan.
karena Yesus itu taat setia, taat sempurna, lalu Yesus diangkat menjadi Tuhan. Itu kan ajaran daripada bidat adopsionisme. Lalu dia mengklaim TB Layai 2 ini sudah terpengaruh pada bidat adopsionisme. Jadi karena dia tuliskan ia dibangkitkan, berarti Yesus bukan Allah lagi. Berarti TB 2 salah, dia bilang. Nah, bagaimana cara menjawab itu? Cara menjawabnya gampang sekali, itu tidak salah. Karena Dr. Yonan Purnomo tidak membaca Alkitab secara komprehensif. Dia tidak baca Alkitab secara menyeluruh. Memang betul di ayat-ayat tertentu Yesus disebut dia dibangkitkan oleh Bapa. Tapi bukan cuma itu ayatnya. Ada juga ayat-ayat yang mengatakan Yesus bangkit sendiri. Di mana? Ini, Yohanes. Tidak ada di situ ya? Oh itu, Yohanes. Yohanes 2:19. Kalau saya perhatikan Yohanes 2:19, dibilang begini. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Maksudnya apa? Ini konteks waktu Yesus ada di bait Allah, lalu ada para pedagang yang berjualan di situ kan, di halaman bait Allah, lalu Yesus marah, lalu dia mengusir para pedagang itu, memporak-porandakan, lalu mereka kata, jangan kamu berdagang di sini, berjualan di sini, karena ini adalah bait suci Allah ya. Kemudian dikatakan begini, orang Yahudi ketika Yesus mengusir mereka, lalu orang Yahudi bilang begini, apa tandanya kamu ngomong seperti itu? Lalu Yesus bilang begini, di Yohanes 2:19, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikan kembali. Maksudnya Yesus, dia tidak mengacu kepada bait suci yang di mana para pedagang di situ sedang berdagang, lalu Yesus mengusir mereka. Tidak. Yesus tidak mengacu kepada bait fisik bait Allah pada waktu itu. Tapi dia mengacu pada tubuhnya, dirinya sendiri. Karena konteksnya setelah ayat yang ke-19, ayat 20, 21 dan seterusnya, yang dia maksudkan dengan bait Allah itu adalah tubuhnya sendiri. Kalau saya lihat ayat selanjutnya, ngomong begitu. Jadi kalau Yohanes 2:19 mengatakan rombak bait Allah ini, maksudnya dia akan mati, maksudnya rombak bait Allah maksudnya dia akan mati dan dalam 3 hari aku akan mendirikan kembali. Dalam 3 hari dia akan bangkit kembali. Tapi yang bangkit ini bukan berarti dia dibangkitkan oleh Bapa, tidak. Tapi dia mengatakan aku akan mendirikan kembali. Berarti aku akan bangkit sendiri. Sehingga klaim daripada Yohanes Purnomo yang dia bilang bahwa Matius 20:19 mencatat Yesus dibangkitkan karena itu dia bukan Tuhan, itu betul, tapi tidak sepenuhnya betul karena ada ayat lain yang mengatakan Yesus bangkit sendiri, di mana Yohanes 2 ayat yang ke-19. Sehingga Yonatan Purnomo ketika mengklaim TB 2 Layai ini salah karena mencatat Yesus dibangkitkan, itu tidak betul-betul salah, tapi dia cuma salah baca dia. Itu. Dia salah baca, dia tidak membaca Alkitab secara menyeluruh, secara komprehensif, cuma menyoroti teks-teks tertentu yang bicara Yesus dibangkitkan, tapi dia mengabaikan teks yang lain yang bilang Yesus bangkit sendiri. Nah, jadi Alkitab itu tidak betul-betul salah, tapi orang yang baca itu yang salah. Jadi faktor pembacaan. Itu. Nah, jadi dari semua yang saya uraikan tadi itu, kalau kita menjumpai kesulitan-kesulitan dalam Alkitab, ketika kita membaca teks-teks tertentu dan kita melihat ada semacam, kelihatannya ini Alkitab kita ini keliru, lalu kontradiksi, itu tidak betul-betul keliru. Itu tidak betul-betul salah. Alkitab kita ini tidak betul-betul salah, tidak betul-betul mengandung kontradiksi. Yang terlihat salah, yang terlihat kontradiksi ada di beberapa poin yang sudah sampaikan tadi itu. Ada di cara pembacaan kita, kemudian faktor budaya dan tradisi, kemudian faktor konteks pembacaan yang tidak sesuai konteksnya, lalu masalah terjemahan Alkitab dari bahasa asli ke berbagai terjemahan yang lain, berbagai bahasa, lalu juga masalah teks sumber. Nah itu poin-poin yang harus kita perhatikan, sehingga kita tidak boleh mengatakan bahwa Alkitab ini salah, berkontradiksi, bukan firman Tuhan, palsu, tidak. Itu kesimpulannya. Oke, ini sudah 1 jam. Sudah paham enggak ini? Kalau tidak paham ya silakan bertanya, karena kita sudah masuk di sesi tanya jawab ini. Yang belum mau bertanya silakan.